ada pada malam hari ini. Kita sapa sekali lagi dong Kak. Sekali lagi 1, 2, 3. Shalom. Ayo lambaikan tangannya dong. Ayo dong lambaikan tangannya. Kok masih pada lemas? Udah pada makan kan? Sudah, oke. Kak, malam hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bersama dengan adik-adik kita yang ada pada malam hari ini. Amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya dong. Haleluya. Ayo. Saya boleh kasih nyapa adik-adik sobat muda semua? Oke, boleh, silakan Kak Sandi. Halo adik-adik sobat muda semuanya. Kurang semangat. Halo sobat muda semuanya. Baik, puji nama Tuhan. Kalau kakak bilang KPS, jawabnya bisa. Kemudian kalau kakak bilang lagi 32, jawabnya luar biasa. Bisa ya? Bisa dong Kak. Oke, kita mulai ya Kak Email. KPS bisa. 32 luar biasa. Kurang semangat yang di sebelah Sekali sana. lagi Kak, Mana sekali suaranya? lagi. KPS Bisa. 32 luar biasa. Ya, sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita merindukan lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib ya Tuhan dalam hidup kami. Dengan penuh kerendahan hati kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat untuk-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita mau beri kemuliaan hanya untuk Allah kita, hanya untuk Yesus Kristus yang sudah selalu setia bagi kita. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan Ku beri kemuliaan Tuhan. Tuhan tiada seperti Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Tinggikanlah nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamatkan Tuhan. Kami menerima kuasa daripada Tuhan turun atas kami pada anak-anak muda dan jemaat Tuhan yang mengikuti KKR ini. Dan kami rindu Tuhan, kuasa-Mu itu terus menolong kami untuk memahami maksud Tuhan
berbicara bagi kami melalui sabda-Mu dan membawa kami semangat untuk memuji Tuhan. Berkati anak-anak muda ini, berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kami menerima lawatan daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Sobat muda yang diberkati Tuhan, saya ulang sekali lagi, kalau saya katakan KPS jawabnya bisa, dan saya katakan lagi 3-2 jawabnya luar biasa. Dan yang di luar juga jangan kalah saing yang sama yang di dalam ya. Boleh ya yang di luar ya. Ayo Kak Imel sama-sama kita bilang KPS Bisa. 3-2 Luar biasa. Sekali lagi dong Kak, masih belum terbakar kayaknya ini. Jiwa kemudaannya itu belum ada Kak. Oke, 1, 2, 3. KPS Bisa 3-2 luar biasa. Puji nama Tuhan. Sobat yang diberkati Tuhan, Mazmur pasal 106 berkata bahwa biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Sobat muda yang diberkati Tuhan, KPS ke-32 tahun ini kita akan menyanyikan Yel-Yel Snatch from the Fire. Gimana kalau kita yel dulu Kak? Bob. Ayo, kita ajak teman-teman semua untuk yel-yel. Snatch from the fire. Snatch from the fire. Snatch from the fire. Snatch from the fire. KPS 32 bawa anak muda lepas dari api, pulihkan diri. KPS 32 generasi muda, jiwa bebas lepas kuasa maut dihembus. We are Snatch for God. We are snatch for God. Are snatch for God. Are snatch for God. Yo! Amin! Ayo! KPS 32 generasi muda rampas dia dihembus. Snatch from the fire. Baik, sobat muda yang diberkati Tuhan, sobat muda yang mengasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Mari katakan, tepuk pundak kanan dan kirimu, katakan Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Baik, muda yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita mau melompat, kita mau memuji Tuhan, kita keluarkan semua gerakan kita memuji Tuhan, Barisannya agak maju kita ke nyanyikan depan dong. Barisannya agak Tuhanku maju. hebat. Supaya kita bebas bergerak untuk Tuhan. Yo, tepuk tangan di atas dong. Haleluya.
pemenang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan kemuliaan. Semuanya tangannya. Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, serta bumi bersorak. Mari kita katakan. Seluruh bumi Tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhan yang hebat, jas tegak. kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, muka bumi bersorak. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sobat muda, kita terus memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Raja segala raja dalam hidup kita. Amin. Amin. Semuanya lambaikan tangannya dong. Woo! Great is our God. Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita nyanyikan pujian Great is our God. Tepuk tangan semuanya di atas kepala. Ya. Cek. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan.
puji nama Tuhan. Sobat muda yang diberkati Tuhan, kita nyalakan api kemuliaan bagi Amin. Tuhan. Mari kita buktikan bahwa kita sudah rampas dari dunia ini. Mari kita memuliakan, mengobarkan api Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nyalakan apimu. Mari semuanya melompat Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa mal telah terhempas. Amin. Nama Yesus pemenang. Amin. Nama Yesus jawab. Maju semuanya, maju. Maju semuanya. Amin. Mari sampai akhir. Surga tinggi namanya. Surga raja namanya. Maju. Semangat setiap hari. Bakar, bakar. Dengan hujan bintang terjadi. Dengan kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Langkah takkan berhenti, takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, kan ajaib namanya. Semuanya siap dan Roh Kudus semangat setiap kami. Bakar, bakar, tekan hujan bintang terlompat. Nyari kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Semuanya tangan di atas dong. Roh Kudus membakar setiap kami. Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Dengan hujan putih. Yo, siap-siap lompat dong. Nyalakan api-Mu. Bercurah kuasa-Mu. Nyalakan Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nama Tuhan. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik. Silakan duduk di tempat posisinya masing-masing. Sobat muda yang diberkati Tuhan. Begitu semangat kita memuji Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang besar. Amin. Sobat muda yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan.
Sambil kita nyanyikan pujian, Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Citaku, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat. Semangat dalam Tuhan Yesus baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Yesusku luar biasa. Haleluya, ku bersorak. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan yang berbicara kepada kita melalui hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita menyembah Tuhan, menyembah Allah kita yang hidup. Kita nyanyikan pujian. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidupku. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Penuhi hatiku Tuhan. Hati
rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan, ku mengangkat tanganku Tuhan. Angkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Penuhi hati kami Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, angkat tanganku dan ku Diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan, ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita semua. Kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Angkat suaramu untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Allah kita yang hidup. Allah yang sangat mengasihi kehidupan kita. Kita bersyukur sampai saat ini. Tuhan masih selalu setia kepada kita. Selalu setia mengasihi hidup kita. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah satu-satunya dalam hidup kami. Allah satu-satunya yang sanggup kehidupan kami. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Sama-sama kita katakan Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Engkau yang ku percaya. Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang Andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bahkan kami gak bisa mengandalkan kekuatan kami, kehebatan kami, kemampuan kami. Satu kami andalkan adalah pribadi Tuhan. Bahkan kalau kami bisa berkumpul ke tempat ini bukan karena kami yang berhasil mencari Tuhan, tapi murni karena Tuhanlah yang berhasil menemukan kami. Karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu, kami bisa berkumpul di tempat ini. Dan kami di tempat ini sangat rindu diperdengarkan oleh-Mu kebenaran firman-Mu. Karena waktu kami berjumpa dengan kebenaran firman-Mu, kebenaran ini akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan juga mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk teman-teman.
Lihat kalian tadi, joget-joget luar biasa. Tapi ya luar biasa banget teman-teman. Kakak mau say thank you dulu ke teman-teman semua, tepuk tangan buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menginvestasikan uang, energi, bahkan waktu kalian. Dan kakak sangat percaya jeripaya dalam itu nggak mungkin sia-sia. Keputusan kalian ya memilih untuk hadir ke tempat ini nggak mungkin sia-sia. Ya banyak pilihan yang kemarin Pak Riki udah sampaikan ya. Banyak pilihan yang mungkin teman-teman bisa pilih di luar sana. Tapi waktu teman-teman datang ke sini, teman-teman sedang memilih pilihan yang buat kalian pulih. Dan kakak sangat percaya benih yang teman-teman terima dari hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga dan juga nanti besok, itu nggak mungkin sia-sia. Orang yang berdiri di hadapan kalian ini adalah orang yang pernah buat kesalahan yang sangat banyak. Bahkan ada satu keputusan orang ini yang buat kehidupannya berubah. Saat itu, asik curhat dikit ya. Saat itu di 2011, kakak itu putus cinta. Berawal dari kehilangan, ternyata Tuhan gak mau saya terhilang. Ya, jadi waktu itu kakak lagi putus cinta, kakak waktu itu all out. Jor-joran kalau sama pacar. Rumah kakak waktu itu di Bekasi, pacar kakak itu rumahnya dekat Bogor. Itu jauh teman-teman. Terus pacar kakak itu, mantan kakak anyway, mantan kakak itu kerjanya itu di Kelapa Gading. Jadi kakak dari Bekasi ke kantor kakak di Jakarta Pusat, kemudian jemput mantan pacar kakak dulu di Bogor, kemudian ngantar dia kerja di Kelapa Gading Jakarta Utara. Jadi itu perjalanan itu lumayan sangat menguras energi. Bahkan kakak itu jarang pulang ke rumah waktu itu. Mobil itu rumah kedua kakak. Pom bensin tempat kakak mandi. Saya kira apa? Bucin. Wah itu gila. Tapi di satu momen ternyata orang yang selama ini kakak korbankan banyak hal meninggalkan kakak. Oh, ya, cuaks. Ya. Tapi dari kejadian itu kakak mengerti, terkadang kita harus kehilangan supaya kita nggak terhilang. Cuaks. Ya. Itu kejadian 2011. Terus kakak merenungkan teman-teman, kakak lagi nih, gila ya, aku itu buat orang bisa se-all out itu. Semuanya kakak kasih, segalanya kakak investasikan banyak hal. Tapi ternyata manusia mengecewakan. Sampai pada akhirnya kakak punya perenungan bahwa kalau sama manusia aja kakak bisa se-all out itu, harusnya sama Tuhan kakak bisa. Akhirnya ada satu momen, waktu itu kakak ketemu dengan satu anak, dia ini yang orang yang tempat ketemunya di tempat gelap waktu itu, di tempat clubbing. Kakak dulu nakal banget teman-teman. Kakak itu nakalnya itu biasa aja, mungkin ada beberapa orang nakalnya narkoba dan lain-lain. Kakak ini terikat pada nakal suka berantem. Ya kakak pernah pukul polisi, anyway, pernah pukul angkatan laut, parah banget sampai masuk Metro TV. Kakak pernah ada kacau lah. Di kampung kakak waktu itu. Saya pada akhirnya kakak itu dijemput sama om kakak dari Jakarta. Dari Sangir ke Sangir. Dan ditarik nih. Nah Riko udah gak bisa kalau di Sangir. Karena saking nakalnya teman-teman. Ya parah lah nakalnya. Nah waktu itu kakak itu dunia malam. Hidup di dunia malam. Berantakan banget kehidupannya. Dan ada satu anak yang kakak temui. Cewek namanya Tasya. Tasya Simanjuntak. Dia tuh ada nama Tasya sini. Ya. Kakak ketemu nama Tasya. Itu di tempat clubbing waktu itu teman-teman. Dan kakak lihat dia berubah. Dia bertobat dan kakak langsung samperin dia. Tasya, lu gabung di komunitas rohani ini ya? Iya kenapa kok? Gue mau dong join. Ya udah datang aja hari Jumat. Kita ada komsel. Ya cool, apa komunitas kecil. Kamu datang aja. Nah dari situ teman-teman terjadi perubahan dalam kehidupan kakak. Sampai pada akhirnya kakak bekerja. Waktu itu masih belum jadi pendeta, belum jadi gembala. Masih bekerja sekuler. Kakak bekerja. Terus sampai pada akhirnya Tuhan promosikan waktu itu. Menjadi orang nomor 2 di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Tapi waktu itu kakak udah pelayanan. Udah mulai ke penjara-penjara, udah mulai ke sekolah-sekolah. Lain orang di sekolah-sekolah, lain orang di penjara. Dan entah kenapa panggilan itu mengejar kakak. Berawal dari orang yang kalau dengar telepon itu suka gelagapan. Orang daerah nih. Dari Sangir di pelosok banget, jauh. Ke Jakarta. Dengar orang telepon,
dengan logat Jakarta kakak gemeteran. Tapi kakak percaya itu persiapan dari Tuhan. Kerjaan pertama kakak itu jaga warnet. Ya zaman dulu masih ada warnet tuh. Jagain warnet selama 1,5 bulan. Kemudian kakak kerja jadi sales. Nah di sales inilah Tuhan proses kakak. Dengar telepon, aduh gimana nawarin ya. Oke. Halo, selamat pagi, saya Riko Pak dari PT Flotek Nusa Pratama. Masih kaku banget. Sampai pada akhirnya kakak coba submit karena kakak nggak tahu. Ternyata Tuhan bawa kakak sejauh ini. Tapi kakak belajar mengikuti prosesnya. Sampai pada akhirnya Tuhan percaya kakak kerja di Kompas, di perusahaan Eker Hotel, salah satu perusahaan yang ada di 20 besar dunia, dan di beberapa perusahaan-perusahaan besar. Saya pada akhirnya Tuhan percayakan jadi orang nomor 2 di salah satu perusahaan. Tapi entah kenapa, ini yang menarik. Semua yang kakak terima itu nggak bisa menggantikan gairah kakak dalam melayani jiwa-jiwa. Kakak udah dikasih mobil, udah dikasih rumah, fasilitas semuanya kakak terima saat itu di pekerjaan. Tapi di suatu waktu di parkiran di depan kantor kakak menjawab panggilan Tuhan. Kakak tinggalkan kerjaan kakak yang sangat nyaman itu. Untuk apa? Untuk say yes to God. Untuk katakan ya Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Karena buat kakak saat itu kakak nggak adil. Kakak kerja mikirin jiwa-jiwa di luar sana. Kakak lagi layani jiwa-jiwa, kakak mikirin kerjaan kakak. Jadi kakak harus milih. Kakak memilih pekerjaan kakak. Sampai pada akhirnya sampai detik ini Tuhan gak pernah biarkan kakak. Sekolah, menjadi pendeta, menjadi gembala, itu bukan sesuatu yang instan. Tapi kakak percaya ada satu keputusan kakak. Waktu kakak samperin si Tasya Simanjuntak itu. Tas, lu kerja, bukan Tas ini ya. Tasya, kamu join di komunitas rohani ya? Boleh gak gue join? Ada satu keputusan ini yang buat kakak sampai saat ini ada di sini. Sempat kepikiran kan jadi gembala? Enggak. Sempat kepikiran kan jadi pendeta? Tidak sama sekali. Tapi firman Tuhan tergenapi. Apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu, dalam pikiranmu, itu yang Tuhan kerjakan. Ada di TV-TV, beritakan kabar baik. Ada di beberapa aplikasi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kepikiran enggak? Enggak. Tapi itu bukan motivasi kakak lain Tuhan. Karena sesuatu yang kakak terima saat itu waktu kakak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Putus cinta, ternyata membuat kakak mengalami cintanya Tuhan. Makanya kakak bilang, teman-teman mungkin terkadang kamu harus kehilangan. Supaya kamu tidak terhilang dari panggilan Tuhan. Cuaks. Ya, amin teman-teman. Nah keputusan inilah. Ini juga sama kalau teman-teman perhatikan ya. Ini nggak ada di slide tapi kakak coba sharing juga. Kisah waktu Daud mengalahkan Goliat. Tahu kisah ini ya? Kisah yang sangat terkenal. Tapi tahu nggak sih teman-teman? Perjumpaan dengan Goliat, antara Daud dan Goliat itu tidak akan terjadi kalau tidak ada satu ketaatan yang Daud lakukan. Daud waktu itu disuruh oleh papanya untuk mengantarkan rantang makanan buat kakak-kakaknya yang lagi berperang dengan tentara Filistin. Satu ketaatan Daud membawa dia pada kemenangan besarnya dia. Terobosannya Daud dialami karena ada satu ketaatan yang Daud kerjakan. Makanya jangan sepelekan satu ketaatanmu yang mungkin kamu bilang, aduh cuma disuruh doa, cuma disuruh datang ke KPS. Kata siapa? Ketaatanmu itu gak akan bawa kamu kepada perubahan yang besar. Rantang makanan yang Daud bawa kepada kakak-kakaknya, itulah yang membawa dia kepada terobosan yang dia terima. Jadi seperti hari ini teman-teman. Satu ketaatanmu ini gak mungkin sia-sia. Tuhan sedang rampas kamu dari rencana iblis yang mau membinasakan kamu. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita semua. Kalau kita bisa berkumpul di tempat ini, sejatinya bukan karena kita yang berhasil mencari Tuhan, tapi karena Tuhan yang berhasil menemukan kita semua. Kasih-Nya yang menemukan kita semua. Supaya pada akhirnya dari pilihan inilah yang akan membawa kita sampai kepada panggilan Tuhan. Amin teman-teman. Teman-teman siap mendengar firman Tuhan hari ini? Mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 1-4 ya. Ada di slide ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka berkhianat, nah firman ini, kalau teman-teman perhatikan, sedang terjadi saat ini. Kakak garis bawahi kata ini, kalimat ini. Mencintai dirinya sendiri. Saat ini orang lebih fokus sama dirinya sendiri. Ini bukan self love ya. Ini artinya selfish atau egois. Jadi mencintai diri dalam bentuk self love itu gak masalah. Tapi kalau udah sampai selfish atau egois itu yang masalah. Dan firman Tuhan katakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya ngapain lah kak, gue hidup buat orang lain, gue aja kayak gini. Gue aja masih kayak gini kak. Padahal teman-teman kemarin ya, teman-teman mengalami perubahan dalam kehidupan kalian. Dan harusnya, next slide, dampak dari kehidupan yang berubah, itu adalah kehidupan kita pasti berbuah. Naturalnya begini ya, kehidupan kita bersama dengan Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan harusnya menghasilkan perubahan kita karena Tuhan. Jadi di KKR biasanya ada itu satu sesi, altar call, dan ketika doakan biasanya orang rebah. Ya di lawat Tuhan bisa jadi. Tapi percuma kamu rebah kalau kehidupan kamu gak berubah. Amin. Masih aman. Ya. Kenapa? Dampak dari kehidupan kita yang berubah, harusnya kehidupan kita itu berbuah. Makanya dalam Yohanes 15 ayat 16, ini ayat yang sangat terkenal. Tapi sayangnya ayat ini hanya sering dibaca atau direnungkan bagian A-nya atau bagian C-nya. Tapi bagian B-nya suka di skip. Ya, ini ayat yang sangat terang kan? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, kata firman Tuhan. Bagian A-nya kita suka banget. Bagian C-nya apa lagi nih? Ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Seneng banget gak sih? Tapi kita suka skip bagian B-nya. Buat aku ini sangat penting bagian B-nya. Kenapa? Karena orang terkadang fokus sama bagian C-nya. Minta kepada Tuhan. Minta jodoh atau pacar kayak artis Korea. Ayo. Kak aku mau deh pacaran sama orang yang mukanya kayak artis Korea. Bodoh amat. Teman-teman perhatikan baik-baik. Jangan sampai kamu kehilangan yang terbaik. Karena kamu menantikan yang sempurna. Cuak. Ya, yang sempurna nggak ada. Ya, itu cuma milik Andra and the Backbone ya. Ya. Jadi kebanyakan orang fokus ke bagian C-nya supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Padahal teman-teman perhatikan baik-baik ya. Waktu teman-teman mengikuti proses ini, teman-teman menyadari bahwa bukan teman-teman yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih teman-teman. Dan teman-teman melakukan bagian B-nya ini. Apa itu bagian B? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Tahu gak sih teman-teman? Perjumpaan kamu dengan Tuhan akan mengubah apa yang kamu inginkan. Ada kecenderungan dari kita. Kita berdoa supaya Tuhan kabulkan apa yang kita inginkan. Tapi sejatinya di dalam Tuhan. Tuhan bukan sekedar memberikan apa yang kita inginkan. Tapi dia juga akan mengubah apa yang kita inginkan. Dulunya menginginkan yang tadi. Pacarnya kayak orang Korea. Sekarang Tuhan bodo amat deh. Aku mencintai produk lokal. Sedap ya. Yang penting dia mencintai Tuhan. Jauh dia lebih mencintai aku. Gemoy. Ya. Tuhan aku mencari seseorang pria atau wanita yang lebih mencintai Tuhan daripada mencintai aku. Yang dulunya cuma cari yang wajahnya doang yang ganteng. Demi apa? Kepentingan sosial media. Supaya ada foto yang tangan gini doang nih yang dipegang nih. Ya selfie ya.
Aku mau ada foto yang gini doang nih, diliatin. Kita pacaran demi kepentingan sosial media. Waktu teman-teman berjumpa dengan Tuhan, keinginannya berubah. Kita pacaran bukan untuk kepentingan sosial media, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik ya. Makanya kita akan mengaplikasikan bagian C-nya dengan benar. Kalau teman-teman belajar untuk pergi dan menghasilkan buah. Tapi ini yang sering jadi pertanyaan. Tapi kan Kak, aku nggak bisa bicara baik Kak. Aku nggak percaya diri Kak. Keuangan keluarga aku nggak banyak. Siapa aku Kak? Perhatikan statement ini, next slide. Ingat baik-baik, Tuhan tidak mencari orang yang mampu untuk dia pilih. Tapi Tuhan akan memampukan siapapun yang dia pilih. Yang jadi pertanyaan di sini, kamu percaya diri karena kamu fokus sama diri kamu atau kamu fokus sama Tuhan? Kakak sering bilang ini, generasi muda teman-teman semua perhatikan baik-baik. Di dalam Tuhan, fokus kita bukan self-confidence. Fokus kita adalah God's confidence. Fokus kita bukan pada percaya diri. Tapi fokus kita pada percaya Tuhan. Kalau percaya diri teman-teman akan fokus kemana? Apa yang teman-teman bisa? Apa yang teman-teman mampu? Tapi kalau percaya Tuhan, God's confidence, teman-teman akan fokus sama apa yang Tuhan punya dan apa yang Tuhan mampu. Karena suatu saat teman-teman pasti akan geyong. Itu di atas goyang tuh. Teman-teman melihat mungkin orang lain, lebih baik Kak. Dia tuh yang dipanggil Tuhan, dia bicaranya lebih bagus Kak. Dia confident banget. Lihat Musa dipanggil Tuhan. Dia banyak komplain sama Tuhan. Saya nggak bisa bicara Tuhan. Tuhan kasih Harun dampingi Musa. Tulah pertama 2, 3, 4 didampingi Musa oleh Harun. Tapi selanjutnya Musa maju sendiri. Makanya teman-teman, jangan fokus karena kamu mampu. Fokus karena Tuhan selalu mampu. Dan Tuhan tidak mencari orang yang mampu untuk dia pilih. Tapi Tuhan akan memampukan siapapun yang dia pilih. Amin. Dan teman-teman percaya teman-teman dipilih Tuhan? Ya. 1 Tesalonika 1 ayat 9 bilang begini. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Ini kata Paulus dan teman-teman pelayanannya. Kepada jemaat di Tesalonika dikatakan begini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu, perhatikan baik-baik, berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Perhatikan baik-baik ya. Ini ada pergeseran di sini. Paulus katakan begini, kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah. Ini yang tadi kakak bilang, perjumpaan kita dengan Tuhan harusnya merubah hati kita. Fokus hidup kita bukan lagi tentang agenda kita. Fokus hidup kita tentang rencana Tuhan. Kita pasti akan menjawab panggilan Tuhan. Amin. Ya, aduh Kak, udahlah Kak. Gak apa-apa Kak, gue tuh gak bisa bicara. Teman-teman gak harus jadi pembicara. Mimbar kita berbeda-beda. Ada mimbarnya mungkin di sini, di gereja. Ada mungkin di multimedia. Jadi koki, jujur aja kakak selama di sini makanan di sini luar biasa. Tepuk tangan dong buat koki-koki di sini. Yang masak-masakannya. Hospitality-nya dahsyat, luar biasa. Kakak tadi ditemenin ke tambang batu bara. Itu mimbar kalian mungkin tidak kelihatan, tampaknya tidak terlihat. Tapi yang penting bukan dilihat, tapi yang penting Tuhan lihat. Ya, ingat baik, perhatikan statement ini. Gak semua dipanggil untuk menjadi pembicara. Tapi kita semua, perhatikan baik, dipanggil untuk berbicara kebenaran. Ya, teman-teman yang sudah kuliah di sini atau teman-teman mungkin mulai digerakkan hatinya untuk masuk sekolah teologi, kakak sih sangat menyarankan teman-teman. Di sini, di kampus ini ada sekolah teologinya, ada pendidikan agama Kristennya. Ambil S1. Kalau teman-teman fokus untuk menjawab panggilan Tuhan dan teman-teman fokus kepada siapa yang memanggilmu, teman-teman akan maju. Kenapa? Tuhan yang pasti memampukan kita semua. Jangan tunda.
jangan anggap sepele. Yang kakak bilang tadi ya. Keputusan Daud membawa makanan untuk kakak-kakaknya membuat Daud mengalahkan Goliat. Yang membuat dia mengalami yang namanya terobosan dalam kehidupannya. Keputusan kakak dulu cari si Tasya Simanjuntak, cuma bilang Tasya lu join di mana komunitas rohani lu? Gua pengen join dong. Sampai pada akhirnya Tuhan percayakan kakak menjadi gembala gereja dan Tuhan pakai sampai saat ini. Ada keputusan, ada pilihan. Termasuk hari ini teman-teman. Mau lari, capek, panggilan akan terus cari kamu. Amin. Nah, Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 20 katakan begini. Ini kisah ketika Petrus dan Yohanes lagi giat-giatnya mengabarkan kabar baik. Terus mereka dipanggil ke mahkamah agama. Terus mereka ngomong gini, Petrus dan Yohanes ngomong gini. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab, perhatikan baik-baik, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ada satu sifat naturalnya manusia, perhatikan baik-baik ya. Manusia pasti akan menceritakan sesuatu yang menurutnya itu baik. Contoh, teman-teman di sini ada tempat makan yang enak. Teman-teman pasti akan ceritakan ke teman-teman kalian. Bro. Oke, itu zaman dulu bro. Sekarang udah beda panggilannya. Besti. Besti gini. Coba lu kesana deh. Itu makanannya enak banget. Tempat nongkrongnya asik banget. Kita bisa ngecil-cil gimana gitu ya. Ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Teman-teman cerita ke orang-orang. Di endorse juga tidak. Dibayar juga enggak. Tapi secara natural teman-teman akan menceritakan apa yang kamu anggap itu baik buat kamu. Dan kamu pernah mengecap dan melihat bahwa hal itu baik. Ya kakak ini suka makanan, salah satu makanan. Banyak yang kakak suka makanannya. Termasuk tadi makan siang di Lapo. Saya suka sekali Lapo ya. Karena mantan saya itu ada banyak yang orang Medan. Boru ya, jadi curhat. Oke, nah kalau misalnya kakak waktu itu pelayanan 2,5 bulan di Manado, teman-teman. Terus meninggalkan Jakarta karena lagi merintis komunitas muda di Manado 2,5 bulan. Kemudian kakak pulang ke Jakarta, kakak lihat di depan apartemen tempat tinggal kakak, itu ada yang jual nasi bebek Madura. Nah kakak itu suka banget nasi bebek Madura. Nasi bebek Madura itu kalau teman-teman belum pernah lihat, itu kuahnya hitam. Itu enak banget, pedas tapi enak banget. Ya, kemudian kakak cobalah nasi bebek itu. Kakak coba nasi bebek itu, setelah kakak coba, kakak cerita ke anak-anak rohani kakak, ke jemaat, ke siapapun yang kakak jumpai. Bro, lu harus coba deh. Nasi bebek depan Sudirman Park. Itu enak banget. Kakak di endorse gak? Dibayar gak? Malah kakak yang bayar. Tapi kakak bisa menceritakan nasi bebek itu. Nah sama juga. Waktu teman-teman perhatikan sini ya. Petrus dan Yohanes pun demikian. Dia bilang begini. Gak mungkin kami gak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat. Dan apa yang telah kami dengar. Harusnya perjumpaan kita dengan Tuhan membuat kita nggak bisa berhenti menceritakan tentang Yesus. Yang jadi pertanyaannya adalah selama ini kita berjumpa dengan aktivitas rohani atau berjumpa dengan pribadinya Tuhan. Kalau berjumpa dengan pribadinya Tuhan, teman-teman nggak mungkin nggak cerita tentang Tuhan. Itu hal yang natural. Kalau sama tempat nongkrong yang baik, yang cozy tempatnya, yang chill tempatnya, makanannya enak. Teman-teman bisa cerita ke orang-orang. Tapi teman-teman kalau berjumpa dengan Tuhan, masa diam aja? Dan iblis, perhatikan baik-baik. Dia selalu ingin membuat kita bungkam. Untuk tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Karena dia tahu solusi buat dunia ini adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Udahlah lu gak layak. Lu ngapain sih? Sok rohani, sok suci. Lu aja masih banyak salahnya. Intimidasi itu kan. Yang kita sering terima. Tapi ini kakak mau bilang. Waktu kamu diintimidasi. Kejar yang namanya intimasi. Dengan Tuhan. Karena ini bukan tentang agendaku. Ini tentang agendanya. Ini bukan tentang rencanaku. Tapi ini tentang rencana Tuhan. Makanya ini harusnya jadi panggilan buat kita bersama. Udah saatnya gereja
kota-kota tidak lagi saing-saingan, tapi harus sayang-sayangan. Karena kita punya panggilan bersama untuk menjangkau generasi. Gak bisa satu orang, satu sinode, satu gereja. Kita perlu berdampingan. Iblis bisa putar balikan selama ini. Dia buat sesama gereja berantem. Sinode berantem. Padahal musuh kita bukan sesama. Musuh kita itu iblis, teman-teman. Secara gak sadar, kita kejebak. Ini baru the real cuaks. Saudara pikir, teman-teman pikir, musuh kita sesama? Musuh kita adalah iblis. Makanya hari ini Tuhan rampas kita semua untuk kembali kepada agendanya. Makanya Yesus berdoa kepada Bapa dalam Yohanes 17. Bapa, sama seperti engkau dan aku satu, demikianlah mereka harus satu supaya dunia tahu. Kenapa dunia nggak tahu-tahu? Karena kita berantem, kita lebih fokus sama saing-saingan, bukan sayang-sayangan. Kita saling pukul, bukan saling rangkul. Di tempat ini ada beberapa gereja, ada sekolah teologi di tempat ini. Kita harus berdampingan di tempat ini untuk menyelesaikan agendanya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dalam kita bermisi, apa saja poin yang penting untuk kita harus lakukan? Yang pertama, fokuslah yang pertama, bersaksi tentang Yesus. Ya. 2 Korintus 4 ayat 5 bilang begini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Perhatikan baik-baik. Kebanyakan saat ini, hamba Tuhan lebih besar daripada Tuhannya. Ini sangat miris. Anak-anak muda, perhatikan baik-baik. Waktu teman-teman untuk sudah mulai terpanggil untuk keluar, yang kalian beritakan itu Yesus. Tuhan, kita ini semuanya hamba. Setuju? Kita semua hamba Tuhan kan di tempat ini? Karena kalau kita bukan hamba Tuhan, kita hamba siapa? Yesus yang harus kita beritakan. Bukan tentang sinodenya, bukan tentang hamba Tuhannya, tapi tentang Tuhannya. Yang kita ceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Perhatikan statement ini. Karena kalau bukan Yesus yang kita beritakan, kita ini bukan hamba Tuhan. Kita pada akhirnya jadi hambatan Tuhan. Menggunakan Tuhan untuk kepentingan sendiri. Amin teman-teman. Yang pertama, bersaksi tentang Yesus. Yang kedua, menderita seperti Yesus. Kakak harus ngomong ini teman-teman. Supaya kakak gak kasih angin surga. Udah menjawab panggilan Tuhan aman-aman aja. Kata siapa? Pak Riki kemarin cerita ya. Bagaimana dia struggle menjawab panggilan Tuhan. Tapi sampai saat ini Pak Riki ada bersama istri, anaknya, dan ada anak lagi. Amin. Ya, itu kenapa? Karena kebaikan Tuhan. Kakak mau sedikit cerita tentang sahabat kakak, partner kakak, almarhum Pastor Aditya Olowan. Waktu dia meninggal, banyak orang yang sering bilang, wah kita lanjutkan. Ada hashtag yang sangat terkenal, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Ini kakak ini orang terdekat, 10 tahun melayani bersama. Kakak bilang, kalian mau lanjutin apa? Cuma sekedar bikin konten. Sorry, kakak jadi saksi mata bagaimana kehidupan dari almarhum Pastor Aditya Olowan. Yaitu anaknya ada 4. Dia tinggal di apartemen, jelas istrinya cuma 1. Ya, istri 1, anak 4. Itu teman-teman, kalau bicara tentang uang, dia sangat minim. Ada satu momen di 2021, sebelum dia meninggal di bulan April, di beberapa bulan kemudian, Raguelewi, Pastor Raguelewi kalau teman-teman tahu, yang menciptakan lagu Sungguh Besar Pengorbananmu. Itu Raguelewi yang ciptakan. Dia nelpon si almarhum, dia bilang, Dit, lu sering struggle gak sih masalah keuangan? Dia cuma ketawa, ntar ya gue cek M-banking gue. Tinggal 23.000 bro. Kok lu bisa ketawa? Ya karena gue tahu Tuhan pelihara gue. Gue gak mau turunin standar iman gue demi standar hidup gue. Dia tetap melayani, dia tetap memuridkan, dia tetap mentorin banyak orang. Orang-orang lihat gak momen itu? Bahkan dia investasikan hidupnya banyak hal. 9 bulan gak bayar apartemen. Yang normalnya itu pasti diputusin listriknya.
Tapi Tuhan pelihara, nggak diputus listriknya. 2 anaknya itu sekolah di salah satu sekolah paling mahal di Jakarta. Zuriel sama Seraya. Joanna waktu itu lagi hamil anak keempat. Terus udah gak syuting lagi. Istrinya dari almarhum itu artis, Joanna Alexandra. Lagi hamil. Terus udah gak bisa syuting lagi. Jadi pemasukannya gak ada. Almarhum dengan istrinya menghadap ke kepala sekolah. Akui kelemahan bahwa namanya Miss Ongko, minta maaf karena kita gak bisa bayar sekolah di Zuriel sama Seraya. Mungkin sampai 5 bulan bahkan setahun ke depan. Karena kita nggak ada pemasukan yang banyak. Kepala sekolahnya nangis. Menurut Radit dan Joanna, aduh nggak enak lagi dikasihani, ya nggak sih? Tapi ternyata mereka kepala sekolahnya nangis bukan karena merasa dikasihani. Merasa kasihan sama Radit sama Joanna. Tapi itu kayak konfirmasi. Kepala sekolahnya bilang, Dit, Jo, makasih ya udah cerita. Karena ini konfirmasi dari Tuhan. Kenapa? Tuhan juga bicara ke aku sama suami untuk investasikan ke keluarga kalian. Jadi sekolah dari Zuriel, Zeraya, Zoe, bahkan anak kalian yang keempat kalau masuk ke sekolah ini itu free sampai SMA. Teman-teman mau menderita seperti Yesus enggak? Kakak nggak mau kasih surga telinga teman-teman. Tapi waktu teman-teman menjawab panggilan Tuhan, teman-teman pasti akan menderita. Tapi menderitanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan dalam penderitaan teman-teman akan mengalami sukacitanya Tuhan. Kenapa? Tuhan pelihara. Tuhan gak mungkin biarkan. Amin. Apa maksud menderita seperti Yesus? Ya dalam 1 Petrus 2:21 bilang begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Mungkin menderita saat ini teman-teman gak dianggap sama orang. Teman-teman dicuekin. Teman-teman dianggap apa sih lu sok suci, sok kudus lu. Penderitaan itu mungkin yang teman-teman akan alami. Teman-teman dikucilkan sama teman-teman nongkrong kalian. Awas, ada ibu pendeta datang. Awas ada bapak pendeta nongkrong sama kita. Kasih mereka teman-teman. Jangan tinggalkan panggilan kalian. Ya. Ya, kenapa? Penting untuk kita menyadari kita perlu menderita, ya. Karena begini, perhatikan baik-baik ya. Kita nggak mungkin bisa menjadi serupa seperti Kristus tanpa belajar menderita seperti Kristus. Sakit, tapi worth it. Terkadang kamu perlu dibentur karena kamu mau dibentuk. Justru itu indahnya hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan akan bentuk kita terus. Sama seperti ini ya, emas. Teman-teman tahu emas kan? Istrinya Mbak. Emas. Ya. Teman tahu emas ya? Emas itu ditemukan, itu bentuknya enggak indah. Tahu ya? Emas bentuknya enggak indah. Pertama kali ditemukan, bentuknya enggak indah. Tapi untuk menjadi cincin yang indah, untuk menjadi kalung yang indah, untuk menjadi gelang yang indah, emas yang ditemukan pertama kali, yang nilainya sudah berharga, yang bentuknya belum indah, perlu yang namanya masuk dalam perapian, perlu yang namanya dibentur, digesek, untuk apa? Menjadi cincin yang indah. Sama juga dengan kehidupan kita. Tuhan sudah buat kita jadi berharga, tapi proses Tuhan menderita seperti Kristus akan membuat kita jadi indah di hadapannya. Berharganya sudah. Berharganya sudah. Tapi untuk menjadi pribadi yang indah perlu diproses oleh Tuhan. Makanya jangan heran terjadi gesekan satu dengan yang lainnya. Kamu akan dibentur karena kamu mau dibentuk oleh Tuhan. Termasuk mau menjawab panggilan Tuhan. Kamu berpindah dari zona nyaman yang hidupnya cuma mau buat ke diri sendiri saja. Kamu masuk kepada zona iman. Merampas dari api bukan hanya bicara tentang kamu gak tahu Tuhan dan kamu dikenalkan pribadi Tuhan. Tapi bisa saja jadi teman-teman merampas teman-teman dari api bahwa teman-teman hidup dalam zona nyaman. Udahlah gue gini aja lah, udah hidup buat diri gue sendiri. Tuhan akan rampas kamu supaya kamu hidup dalam kehendaknya. Untuk membuat kamu masuk dari zona nyaman kepada zona iman. Amin. Dan yang terakhir, menjawab panggilan Tuhan. Ini poin yang sangat penting. Kita juga harus melakukan
bersama dengan Tuhan. Memberitakan tentang Yesus, menderita seperti Yesus, melakukan bersama dengan Yesus. Roma 13 ayat 14 katakan begini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. 2 Korintus 4 ayat 10 bilang begini. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Artinya gimana? Melakukan bersama dengan Yesus. Teman-teman merenungkan karya salib Yesus. Teman-teman yang gak layak, gak pantas. Tapi dilayakkan, dicintai. Bahkan dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Kenapa ini penting? Perhatikan statement selanjutnya. Karena selain Injil berdampak keluar, Injil juga harus berdampak di dalam. Supaya kita semua nggak jadi batu sandungan, tapi jadi perpanjangan tangan Tuhan. Supaya kita nggak menjadi hambatan Tuhan, tapi kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Supaya kita nggak mempermalukan Tuhan, tapi kita semua mempermuliakan Tuhan. Amin teman-teman. Ayat yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 5 bilang begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Jangan menyerah, jawab panggilan Tuhan. Stop punya mental kayak gini. Tuhan, ini aku, utus dia. Tuhan, ini aku, utus gembalaku, utus kakak rohaniku. Kita harus jawab panggilan Tuhan. Kita bilang, Tuhan ini aku, utus aku. Karena ini bukan bicara tentang siapa yang diutus, tapi siapa yang mengutus. Kalau Tuhan yang mengutus, perhatikan statement selanjutnya. Kalau Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Kakak percaya di sini banyak hamba Tuhan, banyak ibu dosen, bapak dosen juga yang mengalami hal yang sama. Dalam perjalanan sempat meragukan Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan, kalau Tuhan yang utus dia akan urus teman-teman. Karena ini bukan bicara tentang siapa yang diutus, tapi siapa yang mengutus. Dan kalau Tuhan yang utus, Tuhan pasti akan urus teman-teman. Jangan takut, jangan khawatir. Galatia 5 ayat 13 ayat terakhir berkata begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Saudara pemain musik ke depan. Kakak akan tutup dengan satu kisah ini. Next slide. Boleh pemain musik ke depan? Nah ini salah seorang yang bernama Calvin. Ya dia ini, boleh kakak cerita dulu ya. Supaya teman-teman tidak berasumsi. Siapa sih ini? Jangan-jangan ini pemeran Yudas Iskariot. Jangan pemain Petrus, enggak. Jadi seorang yang bernama Calvin. Dia bukan orang Kristen. Dia adalah seorang gay. Dan juga dia mengidap penyakit HIV/AIDS. Oke, kakak ulangi ya. Dia ini bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Dan dia adalah seorang gay, penyuka sesama jenis. Dan juga dia mengidap penyakit HIV. Pertama kali kakak melayani temannya dia, sahabatnya dia, namanya Feby. Dari bukan orang percaya, dia terima Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya si Feby ini rajin ikut komsel. Komunitas kecil di kita. Dia rajin dan dia cerita. Kak, aku punya teman kak, namanya Calvin. Ini dancernya Agnesmo. Salah satu dancernya Agnesmo. Terus dia bilang, kakak, aku punya teman nih kak, namanya Calvin. Terus kenapa? Nih kak, dia lagi nginep di rumah aku. Kenapa dia nginep di rumah kamu? 2 minggu lalu pacarnya itu baru meninggal. Kenapa? Karena HIV. Terus dia HIV kak. Dia udah 2 minggu gak keluar rumah kak. Di kamar terus. Ya udah, Beb, kasih tahu Calvin, mau nggak kita doakan dia? Akhirnya kakak panggil anak-anak rohani kakak panggil dia beberapa orang.
Bro, mau nggak kita lihat Tuhan bekerja ke salah satu orang? Kenapa kak? Dia sakit HIV. Kenapa kakak happy? Kenapa kakak bersuka cita? Karena kakak bilang kemarin, masalah adalah masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Jangan dulu. Akhirnya singkat cerita, kita datang. Kakak samperin rumahnya Feby. Sampai ke sana kakak ketok pintunya kamarnya si Kelvin. Kakak ketok. Kelvin buka pintu. Dia kaget. Kakak juga kaget. Jadi dia kaget, kakak juga kaget juga. Jadi ada dua macam kaget saja teman-teman. Dia kaget. Nah, kenapa dia kaget? Karena dia kaget melihat kok banyak orang yang gak pernah dia temui mau menghampiri dia. Sedangkan keluarganya, sahabatnya, teman-temannya itu meninggalkan dia. Jadi dia kaget. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kakak kaget? Karena untuk pertama kali seumur hidup kakak lihat ada cowok pakai hot pants. Kenapa pendek sekali, brother? Kakak hampir tanya, beli di mana, bro? Akhirnya singkat cerita gini. Dia panggil, ayo kakak masuk kak. Kita masuk ke kamarnya dia. Kita ngobrol banyak sama Kelvin. Dan pada akhirnya kita bilang, bro, nanti izin ya, kita akan doakan lu. Gue izin juga, nanti waktu doakan lu, gue peluk lu. Sebagai cowok ya. Terus, terus aku dia telepon, terus bilang, kak, ke bawah sorry ya. Kak Riko kenapa? Dokter kaget, dia kaget kenapa? Ya, kak ini hasilnya. Next slide, tunjukin hasilnya ini. Virus HIV-nya tidak terdeteksi, non reaktif, Tuhan sembuhkan. Akhirnya habis itu, serius bro? Ya puji Tuhan akhirnya, bro ketemu yuk. Dia langsung kita janjian di salah satu mall di Bekasi. Next slide, ini orangnya. Ya gue panahin. Itu Feby di sampingnya dia yang cewek. Di depan aku. Orang yang pertama aku layani. Kemudian dari Feby lah aku tahu berita tentang Calvin. Dan pada akhirnya Calvin mengalami kebaikan Tuhan. Dan Tuhan pulihkan. Teman-teman ini yang kakak bilang tadi. Tuhan yang mampukan kita. Tuhan utus, dia yang urus. Kita gak bisa apa-apa, tapi Tuhan pasti bisa melakukan segalanya. Kebayang gak sih kalau kakak gak menjawab panggilan Tuhan saat itu? Memilih untuk bilang ke teman kakak Tasya, untuk join di komunitas, memberi diri untuk melayani Tuhan. Meninggalkan pekerjaan kakak demi hidup dalam panggilan Tuhan. Hal-hal yang kayak gini gak mungkin kakak alami. Hidup cuma satu kali. Menikmati cerita tentang Tuhan itu luar biasa teman-teman. Ini satu cerita, ada banyak cerita yang lain. Bagaimana Tuhan nyatakan bahwa dia pribadi yang nyata, hidup dan luar biasa. Hari ini, teman-teman bersedia enggak untuk menjawab panggilan Tuhan? Untuk bilang, Tuhan, ini aku. Utus aku. Dengar baik-baik, ini bukan tentang siapa yang diutus, tapi siapa yang mengutus. Kalau Tuhan yang utus, dia pasti yang akan urus. Amin. Yuk boleh sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Katakan ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya.
jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Katakan, oh giranglah. Oh, oh giranglah. Oh, giranglah. Amen. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, girang. Oh, giranglah. Oh, oh, giranglah. Tuhan Yesus. Oh, giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab. Jawabkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, di luar sana masih banyak Calvin-Calvin yang lain. Bahkan mungkin orang terdekat kami. Dan selama ini kami cuma bermental korban. Kami sibuk menunggu jawaban. Kami harusnya punya mental berkorban. Yang hidup menjadi jawaban. Tuhan, kami menyambut panggilan Tuhan. Karena ini bukan tentang siapa yang diutus, tapi siapa yang mengutus. Teman-teman kami, bahkan orang tua kami, orang di luar sana yang lagi terhilang, yang mereka kehilangan arah, mereka kesepian, gak ada yang menerima mereka. Tapi kami menyambut panggilan Tuhan. Kami mau katakan, ya Tuhan, ini aku. Utus aku. Roh Kudus ambil alih saat ini. Untuk meneguhkan di hati kami, pikiran kami. Bahkan mengatakan shalom di hati kami. Setiap kekhawatiran, badai di hati dan pikiran kami, itu tenang saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mendengar suara Tuhan memanggil kami. Siapakah yang mau kuutus dan mau pergi untuk aku? Ini jawab kami Tuhan. Tuhan, ini aku. Utus aku. Aku yang gak bisa, aku banyak lemahnya. Tapi aku tahu Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang mampu untuk Tuhan pilih. Tetapi Tuhan memampukan siapapun yang Tuhan pilih. Karena ini bukan bicara tentang siapa yang dipilih. Tapi ini bicara tentang siapa yang memilih. Dan kami tahu kalau Tuhan yang memilih kami, Tuhan gak mungkin salah pilih. Teman-teman yang mau menjawab panggilan Tuhan saat ini. Teman-teman gak usah maju. Tapi yang mau membuat ketaatan yang mungkin gak dilihat oleh orang banyak. Sama seperti ketaatan Daud yang mengantar makanan untuk kakak-kakaknya. Membuat Daud mengalami terobosan dalam kehidupannya. Dan saat ini juga buat ketaatan itu. Buat teman-teman yang mau menjawab panggilan Tuhan. Di tempat duduk teman-teman. Kakak minta teman-teman berdiri. Berdiri saja. Buat teman-teman yang mau menjawab panggilan Tuhan. Berdiri dari tempat duduk teman-teman.
Gak usah maju teman-teman. Teman-teman berdiri aja. Gak usah lihat kanan kiri. Ini tentang cerita kamu bersama-sama dengan Tuhan. Gak usah malu. Ini keputusanmu. Teman-teman yang menjawab panggilan Tuhan. Bukan tentang seberapa banyaknya yang kalian layani. Tapi kalian terpanggil untuk melayani. Untuk meresponi kasihnya Tuhan. Saat ini juga teman-teman bangkit berdiri. Gak usah lihat kanan kiri. Dengar dia panggil nama saya. Sekali lagi buat teman-teman yang terpanggil, bisa sambil berdiri teman-teman, menjawab panggilan Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Thank you. Juga dia panggil. Teman-teman gak harus jadi pembicara, tapi teman-teman terpanggil untuk berbicara kebenaran. Ini bukan tentang siapa yang diutus, tapi tentang siapa yang mengutus. Buat teman-teman yang terpanggil, gak usah lihat kanan kiri. Teman-teman bisa bangkit berdiri untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk memberi diri teman-teman, untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, men. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, yes Lord. Juga dia panggil nama, katakan ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Katakan ku jawab ya, ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Thank you Lord. Ku jawab ya, ya. Thank you Lord. Teman-teman jangan keraskan hatimu. Dirampas dari zona nyaman untuk masuk kepada zona imannya Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta. Saya minta teman-teman untuk bangkit berdiri, yang terpanggil untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk menjawab
panggil nama saya. Makasih Tuhan. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, amin. Ku jawab ya. Kami jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Kami jawab ya Tuhan. Kami mau jawab ya. Kami mau jawab ya Tuhan. Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Amin. Kami jawab ya. Kami mau jawab ya Tuhan. Ya. Oh giranglah. Mari sama-sama kita katakan oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Teman-teman yang sudah berdiri nanti akan didoakan didampingi oleh para konselor. Tapi aku boleh enggak sih teman-teman, saat ini teman-teman yang duduk buka mata. Dan boleh enggak sih kita samperin teman-teman yang berdiri. Doakan mereka. Yuk boleh kita samperin mereka. Teman-teman bisa peluk mereka, samperin mereka dan kita akan doakan mereka. Mereka yang mau jawab panggilan Tuhan. Yuk teman-teman bisa samperin. Yuk teman-teman kita doakan sama-sama ya. Tuhan kami mau berdoa buat sahabat-sahabat kami. Tuhan kami mau berdoa buat keluarga kami yang mau menjawab panggilan Tuhan ini. Kami mau support mereka Tuhan. Kami melepaskan berkat buat mereka. Kami melepaskan kuasa Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Tuhan pakai mereka lebih lagi. Tuhan pakai saudara kami, sahabat kami, keluarga kami ini Tuhan. Kayak percaya Tuhan kalau Tuhan utus mereka, Tuhan juga yang akan urus mereka.
Ini bukan tentang siapa yang diutus, tapi ini semua tentang siapa yang mengutus. Kami melepaskan berkat Tuhan buat mereka Tuhan. Anak-anak-Mu, saudara kami, keluarga kami yang telah menjawab panggilan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pilihan yang mereka pilih ada pilihan yang besar. Menjawab panggilan Tuhan bukan beban buat mereka, tapi sebuah kehormatan dan juga kesukaan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat buat saudara-saudara kami ini Tuhan. Tuhan mau pakai mereka lebih dahsyat lagi. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Tuhan tempatkan, di mimbar-mimbar mereka yang Tuhan percayakan, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa dan secara ajaib. Mari teman-teman, sebelum kita doa tutup, sama-sama kita nyanyi lagu ini lagi. Katakan oh giranglah. Oh ya bersyukur Tuhan buat hari ini. Ini benih yang kami terima, yang gak mungkin kembali dengan sia-sia. Mungkin kami jawab iyanya itu mungkin nanti beberapa jam lagi, atau sampai kapanpun itu Tuhan. Kami tahu suara yang memanggil kami itu selalu akan ada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami akan selalu bilang, ya Tuhan. Karena ini bukan tentang siapa yang diutus, tapi ini tentang siapa yang mengutus. Dan kalau Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami mau dedikasikan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan. Kami merasa gak layak, kami merasa gak pantas. Tapi waktu kami lihat salib Kristus, salib Yesus, semuanya sudah selesai. Rasa malu, rasa bersalah, itu sirna. Karena apa yang Yesus sudah kerjakan. Tetelestai, semuanya sudah selesai. Dan kami mengambil panggilan Tuhan ini, menjawab panggilan Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan kami mau buah kami ini terus tetap. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya Tuhan, benih kebenaran firman-Mu ini tidak mungkin kembali dengan sia-sia. In Jesus name we pray. Amin. Oke teman-teman, buat yang teman-teman yang tadi sudah berdiri, jangan duduk dulu. Nanti yang tadi ya, yang pertama ya, nanti tim konselor akan dampingi. Dan juga buat teman-teman yang mendoakan tadi, boleh kasih selamat, boleh kasih pelukan, boleh mungkin saling bergandengan, kasih support satu dengan yang lain.